Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Luatus-Silminur Laili dari Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana UIN Salatiga. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi perkembangan dan keberagamaan peserta didik dengan tema perkembangan agama usia remaja awal. Jadi teman-teman semua, kita akan mulai pembahasan dari pengertian remaja awal. Nah, pengertian remaja awal itu yakni masa transisi atau perpindahan dari kanak-kanak menuju dewasa. Masa remaja awal itu dimulai dari kisaran umur 16 sampai 18 tahun. Nah, pada masa ini anak itu sudah mendekati kesempurnaan, baik itu secara fisik maupun intelektual. Nah, selanjutnya teman-teman semua, kita akan beralih membahas mengenai pembagian fase perkembangan remaja. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, masa pra-remaja atau masa puber. Di sini kisaran umur 13 sampai 16 tahun. Nah, pada masa ini remaja memasuki masa goncang yang disebabkan oleh pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis semua, yakni masa remaja awal. Kisaran umur 16 sampai dengan 18 tahun. Pada masa ini, anak-anak remaja sedang berusaha untuk mencapai peningkatan dan kesempurnaan pribadinya, karena mereka juga ingin mengembangkan agama, mengikuti perkembangan dan alur jiwanya yang sedang tumbuh pesat itu. Cara mereka menerima dan menanggapi pengetahuan agama berbeda dengan masa sebelumnya. Yang ketiga, teman-teman semua, yakni masa remaja akhir. Di sini kisaran umur 18 sampai 21 tahun. Pertumbuhan fisik remaja akhir sudah bisa dikatakan sempurna, terutama pertumbuhan tinggi badan. Misal, jika ada anak remaja yang pada usia ini tinggi badannya mencapai 160 cm, maka kemungkinan besar sampai dia tua pun tingginya tetap sama 160 cm. Namun untuk berat badan masih mungkin akan mengalami perubahan, yaitu bisa bertambah ataupun juga berkurang. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada perkembangan jiwa agama remaja awal. Perkembangan jiwa agama pada usia ini adalah menerima ajaran dan perilaku agama dengan dilandasi kepercayaan yang semakin mantap. Kemampuan jiwa agama pada diri mereka disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, timbulnya kesadaran untuk melihat pada dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, timbulnya keinginan untuk tampil di depan umum. Nah, kemudian yang ketiga, mereka akan cenderung pada kegiatan keberagamaan yang bersifat formal. Namun sebaliknya, pada remaja yang kurang matang jiwa keagamanya, mereka akan cenderung memilih hal-hal negatif yang bertentangan dengan syariat agama, misalnya dengan mendatangi dukun atau memakai jimat untuk kekebalan tubuh. Perilaku yang tidak rasional ini mereka pilih sebagai salah satu upaya untuk mendapat pengakuan dari orang-orang di sekitarnya, agar mereka dianggap hebat dan memiliki kelebihan. Seperti itu. Poin terakhir yang akan kita bahas yakni pembinaan agama pada remaja. Semua perubahan fisik yang begitu cepat pada masa remaja akan menimbulkan kecemasan pada diri mereka, sehingga menyebabkan terjadinya kegoncangan emosi, kecemasan, dan kekhawatiran. Bahkan keyakinan terhadap agama yang sudah dipupuk dari kecil juga dimungkinkan akan mengalami perubahan, karena mereka kecewa terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitarnya yang sering melanggar norma-norma agama. Kepercayaan remaja terhadap Tuhan kadang menguat dan kadang menjadi ragu dan berkurang. Hal ini bisa dilihat dalam aktivitas ibadah. Dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan yakni perkembangan jiwa agama pada masa remaja bersifat berurutan, mengikuti sikap keberagamaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Secara singkat, perkembangan jiwa agama anak remaja di usia ini yaitu 1. Ibadah mereka karena dipengaruhi oleh keluarga, teman, lingkungan,
dan juga peraturan sekolah. Belum muncul diri kesadaran mereka secara mandiri. Yang kedua, kegiatan keagamaan lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi emosional dan pengaruh luar. Untuk akhiran saya akan memberikan sebuah kata-kata yang memang menarik, yakni seseorang akan semakin merasa tidak pintar setiap kali mengetahui ilmu-ilmu baru dari proses belajar, dan seseorang akan semakin merasa paling pintar ketika mulai berhenti belajar. Jadi tetap semangat belajar, jangan sampai berhenti untuk belajar. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.